Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Pernahkah tubuh kita terpapar oleh kuman? Setiap saat tubuh kita terpapar oleh kuman, namun tubuh kita sudah dilengkapi oleh sistem pertahanan tubuh. Oleh sebab itu, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan. Tetapi sistem pertahanan tubuh kita ternyata bisa ditembus oleh serangan yang berat dan bertubi-tubi. Akibatnya tubuh kita menjadi sakit. Apa dan siapa yang membuat tubuh kita sakit ataupun tetap sehat? Pada sistem pertahanan tubuh ada istilah antigen dan antibodi. Antigen merupakan substansi yang dianggap asing oleh tubuh, sedangkan antibodi merupakan respon adanya benda asing dalam tubuh. Pada antigen terdapat epitop dengan beberapa variasi bentuk. Epitop ini berfungsi tempat melekatnya antibodi. Sedangkan pada antibodi di ujung rantai V terdapat tempat melekatnya antigen. Ini merupakan interaksi antara antibodi dengan antigen. Pada antigen terlihat beberapa jenis epitop yang bervariasi yang berikatan dengan antibodi yang berbeda. Jenis antibodi ada 5. Yang pertama, imunoglobulin M merupakan respon kekebalan primer. Imunoglobulin G merupakan respon kekebalan sekunder. Imunoglobulin A mencegah infeksi. Imunoglobulin D pembentukan antibodi, dan imunoglobulin E merupakan reaksi terhadap alergi. Cara kerja antibodi ada 4 macam. Yang pertama, netralisasi. Yang kedua, aglutinasi atau penggumpalan. Dan yang ketiga, presipitasi atau pengendapan. Ketiganya mampu meningkatkan fagositosis oleh sel makrofag. Yang keempat, fiksasi komplement. Aktivasi komplement membuat perlukaan atau kerusakan, sehingga dinding sel bakteri menjadi terluka. Akibatnya, sel bakteri menjadi lisis. Mekanisme pertahanan tubuh memiliki beberapa lapis. Pertahanan pertama meliputi kulit, membran mukosa. Pertahanan kedua ada inflamasi, fagositosis, senyawa antimikroba, dan sel NK. Dan pada pertahanan ketiga meliputi limfosit dan antibodi. Pertahanan pertama dan kedua merupakan pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan ketiga, pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh di permukaan yang meliputi mekanisme pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologi. Pertahanan fisik merupakan pertahanan terluar tubuh yang berfungsi menghalangi masuknya patogen. Pertahanan ini dilakukan oleh kulit yang terdiri dari sel epitel rapat dan mengandung keratin. Yang kedua, membran mukosa. Membran ini melapisi saluran pencernaan, pernapasan, dan saluran kelamin. Pertahanan tubuh mekanis terdiri dari rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang membawa partikel berbahaya. Yang kedua, silia pada trakea berfungsi menyapu partikel-partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir. Selanjutnya, pertahanan kimiawi meliputi sekret kulit, yaitu minyak dan keringat. Keduanya memberikan suasana asam dengan pH 3-5 yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kedua, air liur, air mata, dan sekresi mukosa. Ketiganya mengandung enzim lisozim yang mampu menghidrolisis dinding sel bakteri. Pertahanan tubuh biologi. Pertahanan ini dilakukan oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya yang ada di permukaan kulit. Bakteri ini melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Selanjutnya, respon peradangan atau inflamasi. Respon ini terjadi karena ada kerusakan jaringan baik terkures ataupun benturan keras.
Proses inflamasi meliputi 4 gejala: nyeri, kemerahan, panas, dan bengkak. Berikut mekanisme inflamasi. Awalnya adanya jaringan luka yang mengakibatkan patogen masuk. Hal ini merangsang mastosit mengeluarkan histamin dan prostaglandin. Akibatnya terjadi pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi, sehingga meningkatkan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini membuat sel-sel fagosit baik neutrofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi, sehingga jaringan ini menjadi berwarna merah, panas, bengkak, dan nyeri. Selanjutnya, sel-sel fagosit akan memakan patogen melalui mekanisme fagositosis. Selanjutnya, fagositosis merupakan proses mencerna mikrobia atau partikel asing. Sel-sel fagosit bekerja setelah memperoleh sinyal kimiawi dari jaringan terinfeksi. Selanjutnya ada sel natural killer atau sel NK. Sel ini tidak menyerang mikroorganisme secara langsung, melainkan merusak sel tubuh yang terinfeksi virus dan juga sel abnormal yang dapat membentuk tumor. Sel NK tidak bersifat fagositik, melainkan menyerang membran sel sehingga sel tersebut lisis. Protein antimikroba. Protein komplement membunuh bakteri dengan membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri. Akibatnya, ion Ca2+ keluar dan cairan dan garam-garam masuk sehingga sel bakteri menjadi lisis. Interferon dihasilkan oleh sel-sel terinfeksi virus. Interferon akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi, sehingga sel ini membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus. Senyawa ini dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, tetapi melalui kulit dan selaput lendir. Sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh secara spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Limfosit memiliki dua jenis, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berperan membentuk kekebalan, terdiri dari sel B pembelah yang membentuk sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma membentuk antibodi, sedangkan sel B memori berperan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Sel limfosit T berperan menyerang antigen secara langsung, meliputi sel T sitotoksik yang menyerang patogen, sel terinfeksi ataupun sel kanker. Kedua, sel T helper menstimulasi pembentukan sel T lain dan sel B plasma. Dan yang ketiga, sel T suppressor berperan menghentikan respon imun dengan menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T sitotoksik setelah infeksi berhasil ditangani. Berikut respon kekebalan. Sebelah kanan, kekebalan yang diperantarai oleh sel. Sebelah kiri, kekebalan yang diperantarai oleh antibodi. Skema yang berwarna hijau merupakan serangan yang pertama, sedangkan skema yang berwarna hitam merupakan serangan yang kedua. Jenis kekebalan tubuh. Berdasarkan cara mendapatkan imun atau kekebalan tubuh ada dua macam. Yang pertama, kekebalan aktif. Terjadi jika seseorang kebal setelah diberikan vaksinasi. Namun, jika kekebalan diperoleh setelah orang terinfeksi, maka disebut kekebalan aktif alami. Yang kedua, kekebalan pasif. Contohnya, janin yang memperoleh antibodi dalam kandungan, atau bayi lahir disuntik serum yang mengandung antibodi, misalnya ATS, dan pemberian susu pertama atau kolostrum yang mengandung banyak antibodi. Intinya, pada kekebalan pasif, tubuh mendapatkan antibodi secara langsung. Demikianlah belajar bersama tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Ayo semangat jaga daya tahan tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya.